Chapter 36. Pamrik tidak rela. Ketika Pamrik sangat bersemangat, Wolf tiba-tiba berkata, "Di mana Supervisor Linda?" Pamrik tertegun. Tetapi dia mengira bahwa Wolf hanya berkata dengan asal. Dia dengan cepat tersenyum dan berkata, "Linda hari ini meminta cuti sakit. Sekarang aku yang sepenuhnya bertanggung jawab atas kerjasama antara perusahaan kami dan perusahaan Anda." Sakit. Oh, kalau begitu mari kita diskusikan lagi ketika dia sudah sembuh. Wolf berkata sambil berbalik badan dan pergi. Pamrik dan Yani terbodoh, lalu dengan segera pergi mengejarnya, berkata, "Kak Wolf, hal ini ada Linda atau tidak jugalah sama. Selain itu, aku adalah atasannya. Kemampuanku pasti lebih hebat darinya. Kemampuan asistenku alias Yani juga hebat, jangan khawatir. Kerjasama dengan perusahaan Anda, kami pasti akan dapat melakukannya sampai perusahaan Anda puas." "Halo, manajer Wolf." Tanpa menunggu isyarat dari Pamrik, Yani langsung memanggil Wolf dengan lembut. Suara Yani sangat berhati-hati. Tatapan mata yang melihat Wolf ini menawan Iyagi, dengan sedikit malu-malu. Wolf menatap Yani, melihat gaya Yani. Di dalam hati, dia mendengus dingin, lalu menganggukkan kepala dengan datar. Setidaknya ada puluhan perusahaan elektronik yang bersaing dengan perusahaan kalian untuk proyek ini. Dan semuanya termasuk 20 perusahaan elektronik terbaik di negara ini. Aku juga pikir untuk membantu perusahaan lokal baru bekerja sama dengan perusahaan kalian. Karena perusahaan kalian tidak begitu tulus, maka lupakan saja. Aku akan mempertimbangkan kembali kerjasama dengan perusahaan lain." Wolf berkata sambil membuka pintu ruangan lalu berjalan pergi, dan tidak memberi kesempatan Pamrik untuk berbicara. Melihat Wolf yang pergi dengan langsung, Pamrik juga terbodoh sejenak. Awalnya dia mengira Wolf tidak akan keberatan tentang hal perubahan penanggung jawab, tidak disangka sikap Wolf begitu tegas. Memikirkan kembali kerjasama perusahaan. Ini sama dengan akan membatalkan kontrak. Jika benar-benar membatalkan kontrak, jangankan Sandro, pemegang saham baru juga pasti tidak akan melepaskannya. Raut wajah Pamrik sangat muram, hatinya sangat tidak rela. "Pak Pamrik, tampaknya manajer Wolf tidak menyukaiku sama sekali. Sekarang dia bermaksud membatalkan kontrak dengan perusahaan kita. Apa yang harus kita lakukan?" Yani juga berkata dengan sangat tidak rela. Pamrik tidak berbicara sama sekali. Jika dia tahu apa yang harus dilakukan maka baguslah. "Pak Pamrik, jika mereka benar-benar ingin membatalkan kontrak, perusahaan pasti tidak berani mengambil uang muka mereka. Aku merasa tidak peduli apakah pemimpin Sandro atau pemegang saham baru pasti akan sangatlah marah." Yani berkata, "Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Pamrik juga sudah kebingungan. Hal ini mungkin saja akan merusak masa depannya. "Pak Pamrik, proyek ini pasti diganti dengan tubuhnya Linda. Kalau tidak manajer Wolf tidak mungkin meminta Linda yang bertanggung jawab. Jadi sekarang lebih baik menyuruh Linda mencari manajer Wolf untuk membicarakannya. Kita baru memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya." Yani berkata dengan sedikit tidak rela. Pamrik juga lebih dari itu. Dia tadi juga terpikirkan untuk menyuruh Linda menindaklanjuti, tetapi di dalam hatinya juga tidak rela. Perusahaan Wijaya adalah klien yang besar. Nantinya pasti masih ada banyak bisnis. Jika begini saja melepaskan tangan, dia tidak rela dan juga enggan. Tetapi tampaknya itu adalah satu-satunya cara untuk sekarang. "Baiklah, aku akan menelepon Linda sekarang dan menyuruhnya bertanggung jawab atas hal ini." Pamrik menggertakkan giginya, tetapi pada akhirnya dia menyerah. Dia mengeluarkan ponsel lalu ragu-ragu sejenak sebelum menelepon Linda. "Supervisor Linda, apakah tubuhmu sudah membaik?" Pamrik mengambil nafas dalam-dalam dan bertanya. "Ada apa?" Suara Linda terdengar sangat tenang. "Masalahnya seperti ini. Manajer Wolf meminta kamu sebagai penanggung jawabnya. Aku hanya ingin bertanya jika kamu sudah membaik." Kamu menelepon manajer Wolf lalu membuat janji baru dengannya. Pamrik menggenakan gigi sambil berkata. Linda yang sangat santai menonton TV di rumah ketika mendengar perkataan Pamrik. Dia tidak lagi ragu dengan perkataan Randy Lu semalam. Dia baru saja ingin mengatakan iya.
Tiba-tiba teringat perkataan Randy Lu kepadanya sebelum pergi pagi ini, dan kemudian dia berubah pikiran. Ini aku baru saja meminum obat dan sedang beristirahat di rumah. Kalau tidak beberapa hari lagi baru membicarakannya. Linda berkata dengan berpura-pura terkejut. Di mana kamu tinggal? Kalau tidak aku pergi menjengukmu di rumah. Pamrik sambil berkata, dalam hatinya memaki dasar pelacur. Tidak usah. Aku istirahat beberapa hari sudah bisa. Selain itu, kamu juga tahu bahwa suamiku tidak menyukaimu. Aku khawatir dia akan mengusirmu keluar, itu sangatlah memalukan. Linda berkata dengan menolak. Pamrik masih ingin mengatakan sesuatu, dan menyadari bahwa Linda sudah menutup telepon. Dasar pelacur, dia pasti sengaja. Setelah beberapa hari lagi, bagaimana mungkin perusahaan Wijaya masih akan bekerja sama dengan perusahaan kita? Pamrik berkata dengan marah. Dia pasti berpura-pura sakit. Selain itu semalam dia baik-baik saja. Bagaimana mungkin hari ini tiba-tiba sakit? Sangat jelas bahwa kamu merebut kreditnya. Saat ini dia ingin membalas dendam padamu. Tetapi jika proyek ini gagal, maka dia juga akan kehilangan komisi ratusan juta. Jadi kamu meneleponnya lagi. Sikapmu lebih keras lagi. Dia pasti lebih panik daripadamu. Yani tersenyum dingin sambil berkata. Benar juga, masuk akal. Pamrik menganggukkan kepala, lalu menelepon Linda lagi. Supervisor Linda, aku mengatakannya langsung kepadamu saja. Tadi manajer Wolf mengatakan bahwa dia berencana untuk tidak bekerja sama dengan perusahaan kita lagi. Jika kamu tidak segera memikirkan cara untuk menyelamati proyek ini, komisi ratusan jutamu itu juga akan hilang. Kamu uruslah sendiri. Setelah telepon terhubung, Pamrik berkata dengan nada suara rendah. Linda mengerutkan keningnya. Setelah kejadian ini, meskipun dia percaya perkataan Randy Lu tadi pagi ini yang mengatakan menundanya beberapa hari juga tidak apa-apa, tetapi bagaimana jika manajer Wolf benar-benar menyesalinya? Bukankah dia akan kehilangan ratusan juta? Setelah memikirkannya, pada akhirnya Linda membuat sebuah keputusan. Sangat jelas dibandingkan hubungan antara Randy Lu dan Wolf dengan komisi ratusan jutanya. Sangat jelas lebih baik mendapatkan komisi terlebih dahulu. Aku mengerti, aku akan menelepon manajer Wolf untuk membicarakannya. Linda berkata. Dia selesai mengatakannya langsung menutup telepon, meskipun di dalam hati masih sedikit tidak senang terhadap Pamrik. Tetapi setidaknya proyek ini kembali lagi ke tangannya. Ini lebih baik daripada apapun. Melihat Linda menutup telepon lagi, Pamrik langsung mendengus dingin di ponsel. Pelacur, kamu jangan bangga. Suatu hari aku pasti akan membuat kalian suami istri keluar dari perusahaan seperti anjing mati. Randy Lu tidak langsung pergi ke perusahaan. Mobil yang dibelinya kemarin sudah diberikan kepada Linda. Dia berencana membeli mobil baru lagi hari ini. Adanya mobil berpergian akan lebih mudah. Setidaknya tidak perlu menunggu taksi lagi. Dia menaiki taksi dan datang ke toko Audi 4S dengan segera 5 atau 6 sales wanita itu mengelilinginya. Kak Randy, hari ini kamu datang melihat mobil lagi. Apakah ingin membeli mobil untuk memberinya kepada teman? Orang sukses seperti Kak Randy, membeli sebuah mobil untuk memberinya kepada teman bukannya hal yang normal. Kak Randy, hari ini berencana model mobil yang mana? Beberapa sales wanita mengigilingi Randy Lu lalu mulai berbicara. Satu persatu menunjukkan kecantikannya, seolah-olah mereka sangat akrab dengan Randy Lu. Randy Lu memandangi beberapa wanita cantik ini, kemudian mendorong pergi mereka lalu berjalan ke arah sales magang di samping yang ingin datang berbicara namun sedikit menahannya. Chapter 37, Direktur Sandro memintanya ke kantor. Melihat Randy berjalan ke arah pegawai magang yang kemarin, beberapa wanita cantik di belakang sedikit tidak suka. Mereka melihat pegawai magang itu penuh dengan kecemburuan. Kak Randy, ucap Hani semangat, dan tidak tahu harus berkata apa. Mobil A6 masih ada yang lain. Aku ingin membelinya hari ini, tanya Randy. Ada, masih ada, kamu masih ingin membeli satu lagi. Ucap Hani sibuk mengangguk. IHM, langsung urus prosedurnya, mobilnya aku tidak lihat lagi, ucap Randy.
Baik, ucap Hani semangat, sambil mengarahkan Randy mengurus proses pembayaran. Melihat kedua orang ini pergi, para salesman di belakang memukul dada mereka sendiri penuh penyesalan. Kemarin kalau mereka tidak memandang rendah, dan inisiatif memberikan pelayanan yang baik, mungkin tidak akan kehilangan kustomer besar ini. Nagita, tidak kelihatan pekerja magang yang kamu bawa sangat beruntung. Tidak ada gunanya iri sekarang, salahkan kita sendiri tidak pandai menilai. Iya, kali ini pembelajaran yang sangat besar. Lain kali pelanggan manapun jangan dengan gampang memandang remeh mereka. Kak Randy terlihat sangat sederhana. Selain tampan tidak ada yang aneh, ini baru benar-benar rendah hati. Iya, mungkin orang yang benar-benar kaya suka rendah hati. Bayar, tanda tangan perjanjian, mobil diserahkan. Orang yang sama, 2 hari berturut-turut membeli 2 mobil A6 yang baru, bahkan manajer juga terkejut. Nagita, dengan 2 nota penjualan ini, kamu sudah bisa menjadi pegawai tetap, dan ini kesempatan bagus. Kustomer seperti ini harus dijaga, ucap manajer dengan semangat mengajari Nagita. Nagita mengerti maksud manajer, wajahnya sedikit memerah. Dia ragu selama 2 detik, lalu pergi mengejar keluar. Kak Randy, namaku Nagita, terima kasih 2 hari ini sudah membeli mobil. Randy baru saja duduk di mobil, melihat Nagita datang ke samping jendela. Melihat rasa malu di wajah Nagita, Randy tersenyum, berkata, kemarin kamu bersedia melayani kami, hari ini datang menjaga bisnismu itu sangat normal. Nagita merasa dirinya sangat beruntung, dia menggertakkan gigi berkata, Kak Randy, bolehkan aku meminta nomor teleponmu, atau WeChat juga boleh. Bukankah di perjanjian ada tertera nomorku? Kamu lihat sendiri saja, ucap Randy tersenyum mengetahui apa yang dipikirkan Nagita. Melihat Randy tidak ingin memberinya, Nagita sedikit kecewa. Dia mundur beberapa langkah mengeluarkan kartu nama biasa dan menyerahkannya kepada Randy. Kak Randy, ini kartu namaku. Lain kali kalau kamu ingin membeli Audi, bisa meneleponku, aku akan keluar menemuimu. Randy mengambil kartu nama dan meliriknya, lalu menganggukkan kepala, menyalakan mobil dan pergi. Nagita kembali ke kantor manajer tanpa mendapatkan nomor Randy. Pak Manajer, aku meminta nomor Randy. Kak Randy menyuruhku melihat perjanjian. Bolehkah kamu memberikan nomornya kepadaku? Ucap Nagita lemah. Kebetulan perjanjiannya belum disimpan di kabinet. Kamu pergi lihat sendiri, ucap manajer tersenyum. Dalam hatinya berkata orang tidak memberimu nomor itu artinya tidak tertarik padamu. Meskipun kamu menyimpan nomornya, juga tidak berguna. Tapi selama Nagita memiliki niat untuk berusaha, dia sangat senang. Lagi pula tidak banyak pelanggan besar yang sederhana seperti Randy. Terima kasih manajer, ucap Nagita senang, mengambil perjanjian dan mencari nomor Randy di atas meja. Setelah meninggalkan tempat pameran, Randy langsung pergi ke perusahaan. Melihat mobil A6 yang baru, Swandi langsung bisa mengenali itu mobil Randy. Kak Randy, biarkan aku yang memarkirkan, ucap Swandi menghampiri. Randy mengangguk, sambil membuka pintu keluar dari mobil. Oh iya, nanti pergi ke kantor Direktur Sandro, ucap Randy berjalan menuju pintu perusahaan. Beberapa satpam terkejut melihat Randy menyetir mobil A6 terbaru ke kantor. Ada seorang satpam menggunakan HT memberitahu Yanto. Yanto yang mendengar ini hatinya sangat tidak senang. Dia seorang kepala satpam, datang bekerja mengendarai sepeda motor listrik. Tidak disangka seorang pegawai satpamnya mengendarai A6 ini benar-benar sangat menjengkelkan. Dia berlari keluar melihat Swandi yang baru saja memarkirkan mobil. Dia berteriak dengan marah. Swandi, tidak kerja baik-baik, malah pergi membantu Randy memarkirkan mobil. Kamu tidak ingin bekerja lagi? Bukankah membantu memarkirkan mobil adalah bagian dari tugas satpam? Ucap Swandi tenang memandang Yanto dan balik bertanya kepadanya. Itu untuk para level manajemen dan para tamu. Randy hanya seorang satpam. Apakah bisa menikmati pelayanan seperti ini? Tegur Yanto. Swandi melirik ke arah Yanto, lalu berbalik menuju gedung perusahaan. Kamu tidak bekerja mau pergi kemana?
Ucap Yanto tubuhnya gemetar. Randy sudah tidak bisa menahannya. Siapa yang menyuruh Randy ke atas Direktur Sandro? Ketika Suandi seorang satpam kecil, tidak memandang aku seorang kepala satpam, aku pikir kamu sudah bosan hidup. Pergi ke kantor Direktur Sandro, ucap Suandi tenang. Sudah hebat kamu, oke, aku juga akan pergi ke kantor Direktur Sandro mengajukan surat pemecatanmu. Ucap Yanto marah, berjalan menuju gedung. Tepat saat ini, teleponnya berdering. Dia melihatnya. Ternyata telepon dari sekretaris Direktur Sandro. Kepala Satpam Yanto, Direktur Sandro memintamu datang ke kantornya sebentar, ucap sekretaris lalu mematikan telepon. Yanto mengerutkan kening. Suandi mau pergi ke kantor Direktur Sandro, dan Direktur Sandro juga memanggil dirinya. Ada apa ini? Jangan-jangan Direktur Sandro juga merasa Suandi tidak profesional dalam bekerja jadi ingin memecatnya. Yanto berpikir sembarangan. Sesampai di lantai 2, dia melihat Pamrik keluar dari kantor. Pak Pamrik mau keluar? Tanya Yanto. Bukan, Direktur Sandro memintaku ke kantornya, ucap Pamrik menggeleng. Hah, apakah sekretarisnya menelepon kamu barusan? Tanya Yanto terkejut. Direktur Sandro juga memanggilmu ke kantornya. Tanya Pamrik terkejut. Iya, tidak tahu Direktur Sandro memanggil kita untuk apa. Oh iya, ada satpam pergi juga ke kantor Direktur Sandro, ucap Yanto. Pamrik menyipitkan mata, bertanya. Apakah terjadi sesuatu di Dep Keamanan? Tidak ada, ucap Yanto. Tiba-tiba mengingat sesuatu. Wajahnya berubah dan berkata, oh iya, kemarin ada 2 satpam dibawa polisi. Sampai sekarang aku tidak tahu mereka melakukan pelanggaran apa. Pamrik berpikir, dan Yanto berkata, Pak Pamrik, apakah kemarin finance kehilangan uang 200 juta ketahuan oleh mereka? Mereka ada memeriksa CCTV tidak? Tanya Pamrik mengerutkan kening. Kejadian semalam mereka sengaja mencelakai Randy. Kalau ketahuan, dia juga tidak bisa cuci tangan. Tidak, kemarin aku langsung menghapus rekaman CCTV, ucap Yanto menggeleng. IHM, pergi dulu nanti kita bicarakan, ucap Pamrik mengangguk. Oh iya Pak Pamrik, Randy sialan itu hari ini datang ke kantor mengendarai mobil A6, dan itu seharusnya baru beli, ucap Yanto tiba-tiba. Audi A6, seharga 800 juta sampai 1 M. Tampaknya bocah ini diam-diam mencapai kesepakatan dengan Sandro, ucap Pamrik tersenyum dingin. Menggunakan istri sendiri ditukar dengan uang. Bocah ini cukup kejam, benar-benar pria brengsek, ucap Yanto menyindir. Biarkan dia menggila untuk sementara. Tidak lama, tunggu aku menjadi pemegang saham baru. Pasti akan membuat mereka suami istri meninggalkan perusahaan seperti anjing mati. Pamrik tersenyum dingin, berjalan menuju kantor Sandro. Chapter 38. Persetan aku pemilik saham baru kalian. Sesampai di kantor Sandro, Yanto menutup pintu, melihat Sandro berdiri di samping Suandi sedang mengatakan sesuatu. Direktur Sandro. Direktur Sandro. Pamrik dan Yanto bersamaan menyapa Sandro. Sandro menengadah memandang mereka berdua, lalu tidak mengatakan apa-apa. Tidak tahu ada keperluan apa Direktur Sandro memanggil kita kemari. Tanya Pamrik. Bukan aku yang mencari kalian. Direktur Randy yang mencari kalian, ucap Sandro santai. Direktur Randy. Pemegang saham baru. Tanya Pamrik dengan heran. Beberapa hari terakhir dia ingin mendekati Direktur Randy pemegang saham baru. Tapi semenjak Direktur Randy mengadakan rapat manajemen dia tidak pernah muncul lagi. Ini membuat Pamrik tidak sabar menunggu. Tidak disangka Direktur Randy pemegang saham baru ingin menemuinya. Bagaimana mungkin dia tidak senang? Yanto juga senang. Tidak disangka pemegang saham baru juga ingin bertemu dengannya. Apakah pemegang saham baru ingin mempromosikan aku? Yanto merasa ini sangat memungkinkan, karena semua dep memiliki manajer atau direktur, dan hanya di bagian keamanan dia seorang sebagai kepala satpam, yang tampak sangat tidak mungkin. Tampaknya pemegang saham baru benar-benar ingin mengembangkan perusahaan. Kalau begitu, bagian satpam juga harus memperluas rekrutmen.
mempunyai seorang manajer dan kepala satpam baru sesuai prosedur. Melihat Sandro mengangguk, Pamrik dan Yanto saling memandang. Mereka bisa melihat kegembiraan di dalam mata masing-masing. Tak lama, pintu kantor Sandro terbuka. Yanto dan Pamrik pertama kalinya menghampiri. Tapi setelah melihat Randy, kedua orang itu mengerutkan kening. Randy, kamu tidak pergi bekerja, datang ke kantor Direktur Sandro untuk apa? Tegur Yanto dengan tenang. Pamrik memandang Randy dengan menghina, lalu berbalik berkata kepada Sandro. Direktur Sandro, aku pikir orang seperti Randy sama sekali tidak menaati peraturan perusahaan. Lebih baik pecat dia, ini bagus untuk menunjukkan kedisiplinan perusahaan di depan karyawan lain. Sandro menyeringai tersenyum dingin. Hari ini memanggil Pamrik dan Yanto datang, karena pihak kepolisian sudah menyelidiki dengan jelas, orang yang memfitnah Linda adalah Pamrik dan Yanto kalian berdua. Ketika Randy mendengar mereka berdua memfitnah istri sendiri, dia sangat marah, lalu meminta Sandro memanggil mereka berdua naik. Sandro hanya seorang bawahan kecil di depan Randy, dan Pamrik ingin dia memecat Randy. Bukankah ini sebuah lelucon? Dia bisa terus berada di perusahaan atau tidak dan mempertahankan 30% saham elektronik Tongjia. Itu sepenuhnya tergantung dari mood Randy. Apalah Pamrik ini? Iya, Direktur Sandro. Aku sarankan kamu memecat Randy. Pemegang saham baru Direktur Randy akan datang. Dia yang masih mengabaikan kedisiplinan perusahaan, pasti akan menyebabkan ketidakpuasan Direktur Randy, timpal Yanto. Sudah selesai bicara. Kalau sudah diam, ucap Randy menatap mereka berdua dengan santai, berbalik berjalan menuju posisi Sandro. Yanto dan Pamrik sekali lagi diabaikan oleh Randy. Mereka marah, tapi Sandro tidak bertindak. Mereka juga tidak enak mengatakannya lagi. Kak Randy, sapa Swandi pada Randy. Randy mengangguk dan duduk sombong di kursi yang biasa diduduki Sandro. Melihat pemandangan ini, Pamrik marah. Randy, siapa kamu? Beraninya duduk di kursi Direktur Sandro. Kamu sudah bosan hidup ya? Randy meraih asbak di atas meja dan melempar ke arah Pamrik berteriak marah. Persetan, kamu pikir kamu siapa? Randy sudah menahan sikap Pamrik cukup lama. Dia terang-terangan merampas hasil kerja Linda. Dia menahannya, mempelatnahnya. Randy juga menahannya. Tapi Pamrik memfitnah istrinya dengan kejam di belakang. Dia sudah tidak bisa menahannya lagi. Kamu, berani-beraninya kamu kurang ajar di depan Direktur Sandro. Dada Pamrik kesakitan dilempar asbak, dia hampir meneteskan air matanya. Yanto berteriak marah, mengepalkan tangan ingin memukul Randy. Pemegang saham baru akan datang. Pamrik pasti akan mendapatkan kepercayaan pemegang saham baru. Melihat Yanto ingin memukul, Randy sangat marah. Dia langsung bangkit, mendaratkan pukulan tepat di wajah Yanto. Tubuh Yanto gemetar. Sebelum dia sadar, dia melihat Randy melompat ke meja dengan satu langkah, lalu menendangnya dengan satu tendangan. Selama ini sudah cukup Randy menahannya. Persetan bodoh ini terus-menerus menguji kesabarannya. Kemarin sengaja menjebaknya. Awalnya dia ingin perlahan-lahan bermain dengan Pamrik, tidak disangka mereka memfitnah Linda dari bekakang. Amarah ini sudah tidak bisa ditahan lagi. Hari ini harus dilampiaskan. Melihat Randy memukul Yanto dengan kejam, Pamrik tercengang. Direktur Sandro, Direktur Randy akan datang. Kamu membiarkannya bersikap seperti ini di kantor. Ucap Pamrik meringis. Sandro tidak berkata apa-apa. Dia hanya tersenyum santai, karena di sini sama sekali tidak ada ruang untuk dia berbicara. Direktur Sandro, tidak disangka kamu pemegang saham terbesar kedua di perusahaan, dipermainkan oleh seorang satpam. Kamu sangat mengecewakanku. Ucap Pamrik sakit hati, melihat Sandro tidak bergerak. Sandro mengerutkan kening, mendengar Pamrik berkata, Direktur Sandro, kamu disuap oleh seorang satpam. Kejadian hari ini kamu harus memberiku sebuah penjelasan. Kalau tidak ketika Direktur Randy datang, aku akan resign. Sandro tersenyum dingin, tidak menyangka Pamrik bodoh sampai seperti ini. Dia pikir tidak ada dia perusahaan tidak bisa beroperasi.
Lagi pula kelebihanmu adalah memiliki banyak informasi pelanggan perusahaan. Tapi apakah kamu tidak tahu perusahaan juga memiliki informasi pelanggan? Randy akhirnya selesai melampiaskan amarahnya. Dia bangkit bertepuk tangan, kembali ke posisi direktur. Pamrik memapah Yanto. Saat ini wajah Yanto penuh dengan luka dan lebam. Dapat dilihat pukulan Randy barusan cukup keras. Randy, kamu akan menyesal. Ucap Yanto mengusap darah yang ada di sudut bibirnya, menatap Randy dengan tajam. Penghinaan yang diberikan Randy hari ini, membuat kebencian ini meningkat. Kalau tidak membalasnya, selamanya dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya di perusahaan. Iyakah, aku menantikan kamu membuatku menyesal, ucap Randy menyeleneh. Randy, kamu sengaja melukai orang. Kamu tidak takut aku melaporkanmu, membuatmu-nya. Ucap Pamrik marah. Terserah kamu, aku menunggu panggilan pengadilanmu di perusahaan, ucap Randy membentangkan tangannya dan tertawa. Kamu, Randy, bagus, tunggu pemegang saham baru datang, tiba waktunya aku ingin melihat dirimu bisa sombong sampai seperti apa. Teriak Pamrik marah, ingin memuntahkan darah. Iya, persetan kamu kalau punya nyali terus duduk di sana. Tunggu pemegang saham baru datang berdiri di samping melihat pertunjukanmu, ucap Yanto menyindir. Mendengar perkataan mereka berdua, Randy tidak bisa menahan senyum. Dia bersandar di kursi, meletakkan kakinya di atas meja, berkata dengan menggoda. Menganggap kalian berdua sebagai saingan, itu benar-benar kesalahan terbesar dalam hidupku. Kalau tahu dari awal kalian berdua begitu idiot, sejak awal aku habisi kalian. Dia berkata sambil memandang Pamrik. Kamu barusan bukannya ingin Direktur Sandro memberimu sebuah penjelasan. Dengar yang baik, sekarang aku akan memberi kalian sebuah penjelasan. Persetan kalian berdua aku adalah pemegang saham baru yang kalian sebutkan, Direktur Randy. Chapter 39. Pamrik dan Yanto bertekuk lutut. Apa? Kamu mengatakan jika kamu adalah pemegang saham yang baru. Randy, apa kamu ingin membuatku tertawa sampai mati? Mendengar perkataan Randy membuat Pamrik tidak bisa menahan tertawanya lagi. Ini adalah lelucon terlucu yang pernah dia dengar selama ini. Mengenai keadaan Randy dia lebih mengetahui dengan jelas dibandingkan dengan siapapun. Dulu dia hanya karena uang 600 juta saja dia sampai memohon-mohon kepada kakek untuk meminjam uang. Dan akhirnya dia memilih untuk mengirim istrinya ke ranjang Sandro untuk mendapatkan kekuasaan di perusahaan, dan menggantikan posisi Linda dan naik jabatan. Dia sekarang malah dengan gilanya mengatakan jika dialah pemilik saham yang baru. Takutnya ini hanyalah kebodohan dia saja. Randy, kamu benar-benar tidak tahu malu. Jika kamu adalah pemilik saham yang baru maka sekarang kamu jadi orang kaya baru. Yanto mencibirnya. Dia memang pemilik saham baru di perusahaan kita. Pada waktu itu dia mengeluarkan sebanyak 200 miliar untuk mengakuisisi 70% saham perusahaan kita. Pada waktu itu Tuan Randy menduduki posisi sebagai direktur perusahaan kita. Hanya saja Tuan tidak ingin mengemban jabatan itu saja. Sandro mencoba menjelaskan. Seketika penjelasan itu memuat Pamrik dan Yanto merasa seperti tersambar petir di siang bolong, dan membuatnya tercengang. Direktur Sandro, jangan bercanda. Orang miskin ini, dia dulu demi untuk membayar pengobatan anaknya saja, sampai sekarang pun masih memiliki hutang biaya pengobatan sebanyak ratusan juta. Bagaimana mungkin dia adalah pemilik saham baru perusahaan kita? Pamrik sama sekali tidak percaya akan kenyataan yang dia dengar. Dia sama sekali tidak bisa menerima akan hal ini. Anjing menyedihkan yang selama ini selalu dia kerjai tiba-tiba berganti status dan menduduki posisi yang mana selalu dia dambakan selama ini. Jika benar memang seperti itu maka benar-benar membuatnya menggila. Tuan Randy bukan hanya pemilik saham perusahaan kita yang baru. Dia juga adalah pemilik dari perusahaan Wijaya. Dan Alex hanyalah seseorang yang bekerja untuk keluarganya saja. Jika tidak menurutmu bagaimana bisa Supervisor Linda bisa mendapatkan proyek dari distrik perumahan Danau Jinglong? Setelah kamu merebut hasil kerja keras Supervisor Linda, apa kamu tahu kenapa manajer Wolf tidak mempermasalahkan hal itu dan membiarkanmu begitu saja?
Karena Supervisor Linda adalah nyonya muda dari manajer Wolf. Kamu membual saja. Sandro berkata dengan penuh lelucon. Apa? Seketika Famrik dan Yanto menjadi menggila. Dia tidak bisa mempercayai akan Randy yang sedang meluruskan kakinya di atas meja ruangannya. Dia ternyata juga pemilik dari perusahaan Wijaya, dan Alex hanyalah pelayan untuk keluarganya. Ya Tuhan, bagaimana bisa seperti ini? Kenapa dunia ini menjadi semakin senyeleneh ini? Suandi juga masih menganga karena saking terkejutnya. Dia sejak kemarin sudah mengetahui jika identitas Randy tidaklah sesederhana itu. Tetapi dia benar-benar tidak menduga akan hal ini. Randy ternyata memiliki kedudukan yang setinggi ini. Dan ternyata perusahaan Wijaya juga merupakan miliknya. Dia merupakan orang yang lebih hebat dari IX ternyata. Baiklah, sekarang sudah saatnya aku mencari kalian berdua para pecundang untuk memberikan pelajaran kepada kalian. Randy terlihat mengambil sebatang rokok dan menyalakannya. Dan baru kemudian berkata dengan pelan. Sebelumnya kalian sudah memprovokasiku. Aku menganggap kalian hanyalah ayam kampung. Dan tidak ingin terlalu memperdulikan kalian. Kemudian kemarin kalian kembali merencanakan untuk mencelakaiku. Dan aku juga masih menahan akan hal itu. Dan meskipun kamu pamrih, kemarin kamu ternyata mencuri hasil kerja keras dari istriku, aku juga tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Tetapi kamu malah dengan beraninya memfitnah istriku dengan kejam di belakangku. Aku tidak bisa menerima hal ini begitu saja. Randy mengatakan itu sambil mengarahkan ujung rokok yang sedang dia hisap ke arah Famrik. Famrik seketika menjadi gemetaran. Dia tidak berani menghindar, dan membiarkan Randy mengarahkan ujung rokok yang sudah tersulut ke wajahnya. Ren, Direktur, maafkan saya, masalah ini bukan hanya aku yang merencanakannya. Semuanya adalah Famriklah yang memintaku untuk melakukannya. Dialah yang memintaku untuk merencanakan untuk mencelakaimu. Dan dia jugalah yang memintaku untuk menyebarkan mengenai fitnah kepada Supervisor Linda. Jika ingin menyalahkan seseorang maka salahkan saja dia, aku ini tidak bersalah. Yanto berkata dengan kedua matanya yang gemetaran, dan dia sibuk menjelaskan dirinya sendiri. Alex saja hanyalah seseorang yang bekerja untuk keluarganya. Bagaimana bisa dia bisa menyinggung Randy? Randy memiliki identitas yang begitu hebat seperti ini. Jika menyinggungnya maka jalan ke depan untuknya di perusahaan akan tamat. Sampai-sampai dia tidak akan bisa memiliki pekerjaan di seluruh kota ini. Jadi dia dengan terpaksa mengorbankan Famrik. Hanya seorang pengawas saja, maka itu tidak akan dianggap di depan Randy. Randy lah penguasa yang sebenarnya. Kenapa memangnya jika kamu adalah pemilik saham yang baru? Kenapa memangnya jika statusmu begitu luar biasa? Apa kamu akan berani membunuhku? Famrik masih berkata dengan sinis. Bagaimanapun juga masalahnya memang seperti ini. Meskipun mereka menjilat Randy, tetapi sudah tidak mungkin untuk membuat masalah ini selesai begitu saja. Famrik juga sudah pasrah. Paling tidak dia hanya akan dipecat saja. Aku tidak akan berbuat apa-apa, hanya saja aku akan membuatmu mendapatkan harga yang pantas untuk perbuatanmu yang memfitnah istriku. Aku memiliki dua cara agar kamu memohon untuk mati saja dibandingkan hidupmu yang tidak penting itu. 1. Aku akan membuatmu meringkuk di penjara. 2. Kebetulan aku memiliki beberapa orang di bawah perintahku, aku akan meminta mereka turun tangan. 3. Ksatria Margin, orang yang paling berkuasa di bawah distrik Sriwijaya. Di bawah kendalinya dia memiliki beberapa eksekutor. Randy berkata dengan penuh lelucon. 3. Ksatria Margin. Ketiga kata itu seketika membuat kedua kaki Yanto gemetaran, hingga hampir membuatnya terjatuh ke lantai. Mereka adalah kelompok yang benar-benar memiliki keberanian untuk membunuh seseorang. Merekalah yang paling berkuasa di distrik Sriwijaya. Mereka tidak takut akan hal apapun. Jika sampai terjatuh ke tangan mereka, meskipun bisa keluar hidup-hidup juga hanya akan menjadi orang yang cacat. Randy, Kak Randy, Direktur, maaf, aku tahu akan kesalahanku. Semuanya benar-benar Famrik yang memerintahkanku untuk melakukannya. Hal itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku.
Aku mohon lepaskan aku. Yanto memohon hingga gemetaran. Meskipun dia berawal dari seorang satpam dan sekarang berhasil menjadi pengawas, tetapi jika di depan tiga ksatria margin yang begitu kejam, maka dia hanya bisa memohon dan meminta ampun. Dia sekarang benar-benar merasa ketakutan. Membuat marah Randy seseorang yang sehebat itu. Meskipun dia meninggalkan perusahaan tanpa gaji dan bonus, dia juga tidak akan selamat tanpa menerima balasan apapun. Wajah Famrik terlihat begitu pucat, cara yang Randy sebutkan. Entah itu yang mana, semuanya sama saja dengan ingin menghabisinya. Status yang dimiliki Randy sekarang ini dia benar-benar percaya jika dia melakukan kedua hal yang dia sebutkan tadi itu. Keluarganya masih memiliki satu putra dan putri. Mereka juga baru masuk sekolah dasar. Jika terjadi sesuatu dengannya, maka kedua anaknya itu mungkin juga akan tamat. Bluh. Kedua kaki Famrik terasa lemas, dan dia langsung terjatuh di lantai. Direktur. Aku sadar akan kesalahanku. Aku tidak seharusnya selalu memprovokasimu, dan tidak seharusnya memfitnah istri direktur. Tolong berikan aku kesempatan sekali lagi. Famrik menundukkan kepalanya. Sampai saat ini dia baru mengerti akan segalanya. Dari awal sampai akhir jika Randy tidak sekalipun pernah menganggapnya sebagai musuh. Sampai-sampai jika bukan karena kecerobohannya yang tidak henti-hentinya memprovokasinya. Sampai-sampai jika dia tidak berusaha untuk menyakiti Linda, maka Randy tidak akan pernah meladeninya dan menganggapnya serius. Dan tidak akan memancing amarahnya. Melihat Famrik yang sudah berlutut, Yanto juga langsung berlutut. Kak Randy, aku benar-benar tahu akan kesalahanku. Tolong berikan satu kesempatan lagi untukku. Kedua mata Randy menatap Famrik dan Yanto dengan dingin. Saat dia akan mengatakan sesuatu tiba-tiba teleponnya berdering. Melihat jika Alex yang menghubunginya, maka dia langsung mengangkatnya. Paman, ada apa? Randy bertanya. Tuan, tolong datang ke Hotel Wijaya. Aku memiliki hal penting yang ingin aku bicarakan denganmu. Alex menjelaskan. Baiklah, aku akan segera ke sana. Randy mengiyakan tetapi merasa curiga dan tidak tenang. Jika didengar dari nada bicara Alex, rasanya akan ada masalah yang terjadi. Randy menyimpan kembali teleponnya, dan melihat sekilas ke arah mereka berdua yang masih berjongkok. Kemudian berkata dengan dingin, jika ingin aku memaafkan kalian maka boleh saja. Tetapi kalian harus menggantung sebuah papan di depan dada kalian dan berlutut di pintu masuk selama 2 hari. Mengenai tulisan di dalamnya, kalian tulis setelah memikirkannya dengan baik. Jika kalian bisa melakukannya maka aku akan membiarkan masalah ini. Dia berkata sambil melihat Sandro. Mulai hari ini, bagian keamanan akan ketambahan seorang manajer. Suandi yang akan menjadi manajer. Linda di bagian penjualan akan dipromosikan sebagai manajer penjualan. Kalian berdua Famrik dan Yanto. Jika kalian berhasil menyelesaikan tugas kalian, maka Yanto akan kembali menjadi satpam, dan Famrik akan turun jabatan menjadi wakil manajer. Tentu saja jika kalian tidak bersedia maka kalian bisa pergi. Randy setelah itu langsung meninggalkan ruangan Sandro. Randy terlihat begitu buru-buru dan gelisah. Yang paling penting sekarang dia harus segera ke sana dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Chapter 40, Pergolakan Keluarga Lu. Suandi begitu tidak menyangka sekaligus terharu. Dia tidak menyangka jika Kak Randy sendirilah yang menaikkan jabatannya menjadi manajer. Ini membuatnya memiliki dorongan untuk rela mati untuknya. Linda yang baru saja kembali dari membicarakan sesuatu dengan Wolf yang melihat Famrik dan Yanto yang berlutut di depan pintu. Dan juga di lehernya juga menggantung sebuah papan. Melihat tulisan di dalamnya membuatnya terkejut hingga menutup mulutnya dengan kedua tangannya, hingga mobilnya hampir saja menabrak seorang satpam saja dia tidak menyadarinya. Kenapa melamun? Kenapa tidak segera membantu Supervisor Linda memarkirkan mobilnya? Suandi berkata kepada satpam yang hampir ditabrak oleh Linda. Satpam itu mulai tersadar, dan langsung mendekat ke jendela kemudi mobil Linda, dan berkata dengan sopan, Manajer Linda, biarkan aku yang memarkirkan mobilnya. Ah, kamu memanggilku siapa? Linda seketika terkejut, dia hanya seorang supervisor saja.
Sejak kapan dia berganti menjadi seorang manajer? Manajer Linda, Satpam berkata dengan yakin. Linda seketika menjadi semakin bingung. Manajer Linda tidak mengetahuinya kan? Setengah jam yang lalu, pemegang saham yang baru yaitu Direktur Randy sudah menaikkan jabatan manajer Linda. Suwandi mendekat dan berkata ramah. Sandro sebelumnya memberitahunya agar tidak memberitahu Linda terlebih dahulu mengenai Randy lah yang sekarang menjadi pemegang saham perusahaan yang baru. Suwandi meskipun tidak mengerti mengapa, tetapi setelah mengetahui jika ini adalah keinginan Randy, maka dia tidak berani sembarangan menyebutkan mengenai identitas Randy. Meskipun di depan Linda, dia juga tidak berani mengatakannya sembarangan. Ini, kenapa aku tidak mengetahuinya? Linda turun dari mobil dan melihat Suwandi dengan tatapan bingung tidak mengerti. Manajer Linda, ini adalah yang sebenarnya. Suwandi juga sudah naik pangkat sebagai manajer Satpam. Jika tidak percaya maka kamu bisa bertanya kepada mereka berdua. Satpam itu menunjuk ke arah kedua orang Pamrik dan Yanto yang menundukkan kepalanya sambil berlutut di depan pintu masuk. Kemudian masuk ke dalam mobil Linda. Linda masih dengan kebingungan berjalan mendekat ke arah Pamrik dan Yanto, dan melihat sebaris tulisan di papan yang menggantung di leher mereka berdua. Aku adalah binatang, aku bukan manusia. Aku tidak seharusnya memfitnah Supervisor Linda dengan kejam. Mohon Supervisor Linda untuk memaafkan kami. Linda yang melihat isi tulisan di dalam papan itu seketika menjadi marah. Pak Pamrik, jadi kamulah yang memfitnahku diam-diam di belakangku. Pamrik yang berlutut lantas seketika gemetaran. Hatinya tidak terima, tetapi dia masih berkata dengan nada memohon. Supervisor Linda, maafkan aku. Waktu itu aku sudah dibutakan. Tolong pertimbangkan hubungan kita sebagai rekan kerja. Tolong maafkan aku untuk kali ini saja. Linda menarik napas panjang dan mengalihkan pandangannya melihat Yanto. Pengawas Yanto, kalau kamu. Aku tidak ingat jika aku pernah menyinggungmu kan. Kenapa kamu harus sekejam itu menyakitiku? Hati Yanto seketika gemetaran. Supervisor Linda, aku. Maaf, aku salah. Kita berlutut di sini sebagai tanda dari penyesalan kita. Tolong Direktur agar bisa memaafkan kita kali ini. Kita mohon. Begitu teringat akan status dari Randy yang begitu menakutkan, dan memikirkan akibat jika tidak bisa mendapatkan maaf, Yanto menjadi ketakutan hingga hampir menangis. Siapa yang meminta kalian melakukan hal ini? Linda kembali menarik napas panjang dan mencoba menahan kekesalan di dalam hatinya. Direktur Randy, pemegang saham yang baru. Yanto teringat akan perkataan Sandro sebelumnya, dan seketika mengganti sebutan Randy menjadi Direktur Randy. Kalian berlututlah baik-baik. Linda berdecak pelan, berbalik badan dan langsung masuk ke dalam perusahaan. Beberapa hari ini dia merasa sakit hati. Karena rumor yang beredar, tentu saja kemarahannya tidak bisa membaik begitu saja. Setelah Linda pergi, Yanto dan Pamrik akhirnya bisa bernapas lega. Terlebih lagi Randy hanya meminta mereka berlutut selama 2 hari. Tunggu hingga 2 hari kemarahan Linda juga sudah mulai meredam. Linda kembali ke ruang kerjanya, dan dia melihat sekretaris Direktur Sandro berdiri di samping mejanya menunggunya. Supervisor Linda, kamu sudah kembali. Bagaimana dengan proyek Danau Jinglong? Sekretaris itu menyapa dengan tersenyum. Lumayan lancar. Pengiriman barang dimulai bulan depan. Pengiriman dilakukan 2 kali saja sudah selesai. Linda menjawab santai. Kemampuan Supervisor Linda benar-benar hebat. Oh iya, Direktur Randy. Juga karena pemegang saham yang baru mendengar jika Supervisor Linda mendapatkan proyek itu jadi menaikkan jabatan Supervisor menjadi manajer Departemen Bisnis. Ini adalah surat serah jabatannya. Sekretaris itu berkata sambil mengeluarkan surat kerja itu kepada Linda. Aku berterima kasih karena kebaikan Direktur Randy. Linda berkata dengan menahan kegirangan di hatinya. Sekretaris itu tersenyum. Dalam hatinya dia mengatakan jika Direktur Randy itu adalah suamimu sendiri, juga tidak tahu apa yang dipikirkannya, sudah membeli perusahaan, tetapi dia tidak memberitahu istrinya sendiri. Yani yang melihat Linda rasanya hatinya begitu iri dan tidak terima, tetapi semuanya menurut.
Sedangkan Pamrik dan Yanto saja masih saja berlutut di depan pintu masuk perusahaan untuk meminta maaf. Siapa yang masih berani untuk berbuat ulah dan berkata sembarangan di depan Linda? Bukankah sama saja dengan cari mati? Sedangkan mereka juga bisa melihatnya. Sebelumnya jika ada yang mengatakan jika Linda memiliki sesuatu dengan Sandro, maka itu bukanlah kabar burung saja. Sekarang jika ada orang yang mengatakan jika Linda memiliki hubungan dengan pemilik saham yang baru maka tidak akan ada orang yang menaruh curiga. Jika tidak kenapa pemegang saham yang baru bisa melakukan gebrakan yang begitu besar. Bukan hanya membuat Pamrik dan Yanto menyesali perbuatannya dengan berlutut di depan pintu masuk, tetapi juga langsung menaikkan jabatan Linda menjadi manajer. Selamat Supervisor Linda, selamat. Pegawai yang keluar perlahan-lahan mulai berdatangan dan mengucapkan selamat. Terima kasih. Selanjutnya marilah kita bekerja sama dan bekerja keras untuk kedepannya dan mendapatkan uang lebih banyak lagi. Linda berkata dengan begitu bersemangat. Yani meskipun dalam hatinya dia tidak terima, tetapi dia masih bisa berkata, Supervisor Linda, maaf, kemarin seharusnya aku tidak berkata seperti ini mengenaimu. Linda melihat ke arah Yani. Meskipun hatinya masih begitu kesal, tetapi setelah berpikir cukup lama dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sudahlah, yang sudah berlalu jangan dibahas lagi, selanjutnya bekerjalah dengan baik. Bagaimanapun juga Pamrik dan Yanto sudah berlutut menyesali perbuatannya, dan kemarahan di dalam dirinya sudah sedikit memudar, tidak perlu sampai mempermasalahkan Yani sampai seperti ini. Terima kasih Supervisor Linda. Oh iya, Supervisor untuk merayakan naik jabatan. Bagaimana jika setelah pulang kerja kita dan bagian kita berkumpul untuk pergi ke KTV untuk bernyanyi bersama bagaimana? Yani mengajukan ide. Meskipun sekarang Pamrik tidak bisa diandalkan. Dengar-dengar meskipun dia tidak dipecat juga hanya bisa menjadi wakil manajer. Yani meskipun masih tidak bisa menerima jika Linda menempati posisi ini. Tetapi demi bisa menjadi manajer, hatinya juga mengalami sedikit perubahan. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk meredam kebencian di dalam hatinya, sampai-sampai bersungguh-sungguh melayaninya dengan baik. Dan dia juga akhirnya melihat kenyataan, dan menginginkan agar dirinya bisa naik pangkat, dan hal itu harus dengan melayaninya dan berada di pihaknya. Linda dalam waktu singkat berhasil naik jabatan, dan langsung memaksa Pamrik untuk turun dari jabatan yang dianggan, dan Linda lah yang menduduki posisi manajer. Dia bisa melihat jika pelindung di belakang Linda benar-benar kuat. Ide yang bagus. Tetapi biarkan aku yang mentraktirnya. Kita makan terlebih dahulu. Baru kemudian pergi ke KTV. Linda mengangguk setuju. Sebelumnya saat dia menjadi manajer sebenarnya dia ingin mentraktir pegawai yang lain makan. Hanya saja Pamrik memintanya untuk mengikuti proyek Danau Jinglong, jadi dia tidak sempat melakukannya. Hari ini kebetulan merupakan kesempatan yang bagus. Mendengar jika Linda akan mentraktir, mereka semua langsung riuh kegirangan. Sedangkan saat itu Randy kebetulan datang ke Hotel Wijaya, dan duduk di depan Alex. Tuan muda Randy, Tuan besar sudah menjual semua asetnya di kota Jingrang. Semua uang yang terkumpul berada di dalam kartu bank internasional ini. Kediaman keluarga Lu Dikit Jingrang sudah tidak ada lagi. Alex menyodorkan sebuah kartu diamond kepada Randy. Apa katamu? Randy begitu terkejut dan memandangi Alex dengan tajam.